Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kau percaya? Bagaimana jika suami yang kau cintai ternyata hanya menginginkan hartamu? Tapi aku bukan wanita lemah. Aku melihat segalanya, aku tahu semuanya. Tapi aku memilih berpura-pura tidak tahu. Bahkan, aku memilih berpura-pura buta. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang pembalasan, tentang keadilan, dan tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ikuti kisah penuh intrik dan pembalasan ini. Hanya di channel ini. Wanita yang pura-pura buta untuk membalas suaminya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ratna duduk di sudut kamar dengan mata yang kosong, menatap ke arah jendela yang terbuka. Sudah beberapa bulan ini ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan suaminya, Reza. Dulu, Reza selalu pulang tepat waktu, membawa bunga atau sekadar membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Namun, kini semuanya berubah. Reza sering pulang larut malam dengan berbagai alasan, mulai dari lembur hingga urusan bisnis yang mendadak. Ratna, yang memiliki insting tajam, mulai menyelidiki. Hingga suatu malam, saat Reza mandi, Ratna mengambil ponselnya yang tertinggal di atas meja dan membukanya. Dadanya bergemuruh saat melihat sederet pesan mesra dari seorang wanita bernama Melanie. Pesan-pesan itu bukan hanya sekadar kata-kata manis, tetapi juga bukti bahwa Reza telah mengkhianatinya selama berbulan-bulan. Tangannya gemetar, tetapi Ratna berusaha tetap tenang. Ia ingin menangis, ingin marah, tetapi ia tahu bahwa emosi tak akan menyelesaikan masalah. Ia sadar bahwa Reza bukan hanya berselingkuh, tetapi juga berusaha menguasai harta yang selama ini mereka bangun bersama. Ratna adalah pewaris dari keluarga kaya, dan sebagian besar aset atas nama mereka sebenarnya adalah miliknya. Ia ingat bagaimana Reza dulu begitu manis dan penuh perhatian saat mereka baru menikah. Namun, kini Ratna mengerti bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Reza mungkin menikahinya bukan karena cinta, tetapi karena ambisinya untuk menguasai harta yang tak ternilai. Ratna harus berpikir cepat. Ia tak ingin menjadi korban pengkhianatan yang hanya bisa meratapi nasib. Saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Ia harus membuat Reza percaya bahwa dirinya tak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Ia harus tampak lemah di mata suaminya, hingga Reza lengah. Maka, mulai besok, Ratna akan berpura-pura buta. Ia akan berakting seolah-olah matanya tak bisa lagi melihat dunia. Dengan begitu, ia bisa mengamati segala gerak-gerik Reza tanpa dicurigai. Jika Reza benar-benar berencana mengambil alih hartanya, maka Ratna akan berada selangkah di depan. Ia akan memainkan permainan ini dengan cerdik, dan pada akhirnya, ia akan memastikan bahwa Reza menerima balasan yang setimpal. Pagi itu, Ratna duduk di tepi ranjang dengan ekspresi kosong. Saat Reza masuk ke kamar, ia berpura-pura panik, meraba-raba udara dengan tangan gemetar. "Reza, aku tidak bisa melihat." Suaranya terdengar putus asa. Reza yang baru saja mengenakan jasnya terkejut. "Apa maksudmu, Ratna? Jangan bercanda." Ratna berpura-pura menangis, tangannya mencengkeram lengan Reza dengan kuat. "Aku tidak tahu. Semalam mataku terasa perih, lalu saat bangun pagi, semuanya gelap." Air mata buatan mengalir di pipinya, membuat aktingnya semakin meyakinkan. Reza tampak tegang, tetapi di balik wajah cemasnya, Ratna bisa melihat ada sesuatu yang lain, sekelebat rasa lega. Seolah-olah kebutaannya adalah sesuatu yang menguntungkan bagi Reza. Reza segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Ratna. Beberapa tes dilakukan, dan setelah beberapa jam, dokter hanya bisa menggeleng. "Kami tidak menemukan masalah medis yang jelas. Mungkin ini karena stres atau trauma emosional." Ratna mendengar helaan napas pelan dari Reza. "Jadi, tidak ada obatnya?" Tanyanya dengan nada yang terdengar hampir penuh harapan. Ratna yang pura-pura putus asa menundukkan kepalanya. "Apa aku akan seperti ini selamanya?" Suaminya tidak menjawab, tetapi Ratna bisa merasakan tangan Reza melemah saat menggenggam jemarinya. Di dalam hati,
Ratna mencatat reaksi itu, Reza tidak benar-benar peduli. Bahkan, ia tampak seperti melihat ini sebagai peluang emas. Saat malam tiba, Ratna mulai menguji kepura-puraannya. Ia berjalan perlahan, meraba-raba dinding, memastikan Reza melihatnya sebagai sosok yang rapuh. Suaminya mengawasinya dengan seksama, tetapi tidak berusaha membantunya. Setelah memastikan dirinya sendiri bahwa Reza telah sepenuhnya percaya, Ratna pun mulai memainkan perannya dengan lebih sempurna. Ia berpura-pura tersandung meja, menjatuhkan gelas, bahkan berusaha mendengar bagaimana Reza berbicara di telepon dengan seseorang, kemungkinan besar Melani. Permainan telah dimulai, dan Ratna bersumpah, ia akan menang dalam permainan ini. Hari-hari berlalu, dan Ratna semakin mahir dalam memainkan perannya sebagai wanita buta. Ia memastikan setiap gerakannya terlihat meyakinkan di mata Reza. Ia mulai menghitung langkah dari kamarnya ke ruang tamu, dari dapur ke kamar mandi, dan menghafal letak barang-barang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Reza semakin sering meninggalkannya sendirian di rumah. Jika dulu ia masih berpura-pura peduli, kini ia bahkan tak berusaha menyembunyikan ketidakhadirannya. Ponselnya selalu berdering di malam hari, dan setiap kali, ia akan keluar dari kamar untuk berbicara dengan seseorang. Ratna mendengarkan dengan seksama. Tenang saja, semuanya akan segera menjadi milikku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, suara Reza terdengar penuh keyakinan. Ratna mengepalkan tangannya di balik selimut. Jadi benar, Reza sedang merencanakan sesuatu. Suatu pagi, seorang pengacara datang ke rumah mereka. Ratna yang berpura-pura bingung duduk di sofa dengan ekspresi kosong. "Sayang, ini Pak Herman, pengacara yang akan membantumu mengurus beberapa dokumen," kata Reza dengan nada lembut yang palsu. Ratna berpura-pura terkejut. "Dokumen apa?" tanyanya dengan suara lemah. "Hanya formalitas, sayang. Aku ingin memastikan semua aset kita lebih mudah dikelola, mengingat kondisimu sekarang," jawab Reza dengan penuh kepura-puraan. Ratna merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Jadi, inilah rencana suaminya. Ia ingin Ratna menandatangani sesuatu agar hartanya bisa dengan mudah diambil alih. Namun, Ratna bukan wanita bodoh. Ia harus memainkan ini dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh dokumen yang diberikan kepadanya. Aku tidak bisa melihat, bagaimana aku bisa tahu ini benar?" Suaranya terdengar rapuh. Reza tertawa kecil. "Tentu saja aku akan membacakan untukmu," katanya, tetapi Ratna tahu ia sedang mencoba menipunya. Ia mendengar suara kertas dibolak-balik, lalu Reza mulai membacakan isi dokumen dengan versi yang telah dimanipulasi. Ratna tetap diam, berpura-pura mendengarkan dengan pasrah. Namun, dalam hati, ia sudah merancang balasannya. Ia tidak akan menandatangani apapun tanpa perlawanan. Jika Reza berpikir ia bisa mengambil semuanya dengan mudah, maka ia akan segera menyadari bahwa Ratna bukan wanita lemah yang bisa ia kendalikan. Ratna tahu ia harus bertindak dengan hati-hati. Jika ia menolak menandatangani dokumen secara terang-terangan, Reza mungkin akan curiga. Maka, ia memainkan perannya lebih dalam. Dengan tangan gemetar, ia meraba dokumen yang diberikan padanya. Aku ingin mempercayaimu, Reza. Tapi bagaimana jika aku menandatangani sesuatu yang salah?" Suaranya terdengar penuh ketakutan. Reza menghela napas, mungkin berpikir bahwa istrinya benar-benar telah menjadi wanita rapuh yang mudah dikendalikan. "Sayang, aku hanya ingin melindungimu. Percayalah padaku." Ia meraih tangan Ratna, menyelipkan pena di antara jari-jarinya. "Tandatangani saja di sini." Ratna berpura-pura ragu-ragu, lalu mengarahkan pena ke kertas dengan tangan yang bergetar. Tapi sebelum menyentuhnya, ia tiba-tiba menarik diri. "Aku ingin waktu untuk berpikir," katanya pelan. Reza terlihat kecewa, tetapi ia menutupi kekecewaannya dengan senyum palsu. "Tentu saja, sayang, aku mengerti." Namun, Ratna tahu, ini hanya membuat Reza semakin tidak sabar. Setelah pengacara pergi,
Reza mulai bersikap lebih manis dari biasanya. Ia membawakan makanan, berbicara lebih lembut, bahkan membantunya berjalan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi bagi Ratna, semua itu hanyalah akting yang buruk. Suaminya sedang berusaha membujuknya, berharap ia akan lengah dan menandatangani dokumen tanpa berpikir panjang. Saat malam tiba, Ratna mendengar suara langkah kaki Reza di luar kamar. Ia mendekati pintu dengan hati-hati, mendengar bisikan pelan. Dia masih ragu, tapi aku yakin sebentar lagi dia akan menandatanganinya. Suara Reza terdengar jelas. Lalu terdengar suara seorang wanita di ujung telepon. Kau harus memastikan semuanya berjalan lancar. Aku tak ingin menunggu lebih lama, Reza. Ratna mengepalkan tangan. Jadi benar, wanita itu, Melanie, memang terlibat. Ia tidak hanya berselingkuh dengan suaminya, tetapi juga berencana merampas hartanya. Ratna menahan napas, menyusun strategi. Jika mereka berpikir bisa mengalahkannya dengan mudah, maka mereka telah salah besar. Permainan baru saja dimulai. Ratna tidak bisa tinggal diam. Jika ia membiarkan Reza dan Melanie mengendalikan permainan, maka hartanya benar-benar akan lenyap. Maka, ia mulai menyusun rencana balasan. Pertama-tama, ia harus memiliki sekutu yang bisa membantunya. Ia memanggil asisten rumah tangga ke kamarnya, seorang wanita tua bernama Bu Sari yang telah bekerja untuk keluarganya selama bertahun-tahun. Bu Sari, aku butuh bantuanmu, bisiknya pelan. Mata Bu Sari membulat. Bu Ratna, tapi, saya pikir aku tidak benar-benar buta, potong Ratna cepat. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan, terkejut, tetapi kemudian matanya bersinar dengan pemahaman. Saya tahu ada yang aneh dengan Pak Reza akhir-akhir ini. Katakan, Bu, saya harus melakukan apa? Ratna menjelaskan semuanya, termasuk bagaimana Reza berusaha memanipulasinya untuk menandatangani dokumen. Aku butuh mata dan telinga di dalam rumah ini, Bu Sari. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku tanpa menimbulkan kecurigaan. Bu Sari mengangguk mantap. Saya siap membantu, Bu. Dengan sekutu di sisinya, Ratna merasa lebih percaya diri. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu isi dokumen yang ingin Reza berikan padanya. Dengan bantuan Bu Sari, Ratna mendapatkan salinan dokumen tersebut dan membacanya diam-diam di kamar. Seperti yang ia duga, dokumen itu adalah perjanjian yang memberikan hak penuh kepada Reza atas seluruh aset mereka jika sesuatu terjadi padanya. Ratna merasakan amarah membara di dadanya. Suaminya tidak hanya ingin menguasai hartanya, tetapi mungkin juga berencana menyingkirkannya untuk selamanya. Kini, ia harus bergerak cepat. Ia menghubungi pengacaranya sendiri, seorang pria yang telah lama dipercaya keluarganya, dan menceritakan semuanya. Jangan tanda tangani apapun, kata pengacara itu tegas. Sebaliknya, kita akan membuat dokumen baru yang memastikan hartamu tetap aman. Ratna tersenyum puas. Ia akan membalikkan keadaan. Jika Reza berpikir ia bisa memperdaya istrinya yang buta, maka ia akan segera mengetahui bahwa Ratna bukanlah wanita yang mudah ditipu. Ini bukan lagi tentang sekadar berpura-pura buta. Ini adalah perang, dan Ratna bertekad untuk menang. Ratna tahu ia harus menunggu momen yang tepat untuk menjebak Reza. Jika ia terburu-buru, suaminya bisa curiga dan mengubah rencana. Maka, ia tetap berpura-pura rapuh, membiarkan Reza berpikir bahwa ia hanyalah wanita tak berdaya yang menunggu nasibnya ditentukan. Sayang, aku sudah bicara dengan dokter. Mereka bilang mungkin kebutaanmu permanen, kata Reza suatu malam dengan nada simpatik yang palsu. Ratna menggigit bibirnya, berpura-pura menahan air mata. Apa aku akan seperti ini selamanya, Reza? Ia meraba wajahnya seolah-olah tengah berduka. Aku tak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpamu. Ia memainkan perannya dengan sempurna, memastikan Reza semakin percaya bahwa ia benar-benar telah menyerah. Sementara itu, dengan bantuan pengacaranya, Ratna telah menyiapkan dokumen baru yang membatalkan semua kemungkinan Reza menguasai asetnya.
Ia bahkan memasukkan klausul yang memastikan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, harta itu akan langsung jatuh ke tangan keluarganya, bukan suaminya. Kini, ia hanya perlu memastikan Reza terjebak dalam permainannya sendiri. Maka, ia berpura-pura menyerah. Baiklah, Reza, aku akan menandatangani dokumen itu, katanya suatu malam. Reza tampak terkejut sejenak, lalu senyum kemenangan muncul di wajahnya. Kau yakin, sayang? Ya, Ratna mengangguk lemah. Aku percaya padamu. Keesokan harinya, Reza membawa pengacaranya kembali ke rumah. Sayang, ini waktunya, katanya sambil menyodorkan dokumen. Dengan tangan gemetar, Ratna meraba kertas itu, berpura-pura kesulitan menemukan tempat tanda tangan. Reza dengan sabar membimbingnya, memastikan ia menandatangani di tempat yang tepat. Tapi yang tidak ia sadari, Bu Sari telah merekam semuanya dari balik tirai. Rekaman itu akan menjadi bukti bagaimana Reza menipu istrinya yang buta untuk menandatangani dokumen tanpa mengetahui isinya. Dan yang lebih mengejutkan bagi Reza, Ratna sebenarnya menandatangani dokumen yang berbeda, dokumen yang telah ia siapkan dengan pengacaranya. Saat semuanya selesai, Ratna menatap ke depan dengan tatapan kosong, tetapi di dalam hatinya, ia tersenyum. Perang ini belum selesai, tetapi ia baru saja memenangkan babak pertama. Setelah tanda tangan diberikan, Reza tampak lebih santai. Ia mulai sering keluar rumah, seolah merasa bahwa dirinya telah menang. Ia tidak tahu bahwa dokumen yang ia bawa sebenarnya tidak ada gunanya. Sementara itu, Ratna dan pengacaranya telah menyiapkan langkah selanjutnya. Dengan bantuan Bu Sari, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Reza dan rencana jahatnya untuk menguasai hartanya. Malam itu, Bu Sari datang membawa sesuatu. Bu Ratna, saya berhasil merekam pembicaraan Pak Reza dengan wanita itu, katanya sambil menyerahkan sebuah ponsel. Ratna mengambilnya dan mendengar suara suaminya dengan jelas. Jangan khawatir, sayang, dia sudah menandatangani dokumen itu. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya menjadi milik kita, suara Reza terdengar penuh keyakinan. Ratna mengepalkan tangan. Bagus, Bu Sari. Kita akan gunakan ini pada saat yang tepat. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa Reza semakin percaya bahwa ia telah benar-benar menang. Maka, Ratna mulai bertingkah lebih pasrah. Ia berhenti bertanya tentang dokumen, berhenti berbicara tentang masa depan, dan membiarkan Reza menganggap dirinya hanyalah wanita buta yang tak bisa melakukan apapun. Suaminya semakin sering pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali. Ratna pura-pura tidak peduli, padahal di dalam hatinya, ia tahu bahwa momen yang ia tunggu-tunggu semakin dekat. Suatu malam, saat Reza pulang dengan bau parfum wanita lain di bajunya, Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Reza, apakah kau masih mencintaiku? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tentu saja, sayang. Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Ratna tersenyum samar. Aku hanya ingin tahu, apakah aku masih berarti untukmu? Reza tidak menjawab, hanya menepuk bahunya dengan ringan sebelum masuk ke kamar. Tapi bagi Ratna, itu sudah cukup. Ia sekarang tahu dengan pasti bahwa Reza tidak mencintainya lagi. Ia hanya menginginkan hartanya. Namun, apa yang tidak Reza sadari adalah bahwa permainannya sudah hampir berakhir. Tidak lama lagi, semua kebohongannya akan terbongkar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ratna telah menyiapkan semuanya dengan matang. Dengan bantuan pengacaranya, ia mengundang Reza ke sebuah pertemuan formal di rumah mereka, berpura-pura bahwa ia ingin menyerahkan lebih banyak dokumen agar semuanya menjadi lebih mudah bagi suaminya. Reza, yang sudah sangat percaya diri bahwa ia telah memenangkan permainan, datang dengan senyum lebar. Akhirnya kau mulai mengerti, sayang, katanya dengan nada puas. Ratna hanya tersenyum kecil, tetap mempertahankan aktingnya sebagai wanita buta yang pasrah. Di hadapan mereka, ada seorang notaris dan beberapa saksi, termasuk Bu Sari.
Dokumen ini akan memastikan bahwa semua aset berada di tangan yang tepat, kata pengacara Ratna sambil menyerahkan map kepada Reza. Tanpa curiga, Reza mengambilnya dan membukanya. Namun, wajahnya berubah pucat begitu membaca isinya. Apa ini? Suaranya meninggi. Ratna akhirnya berdiri, mengangkat wajahnya dengan percaya diri. Itu adalah dokumen yang membatalkan semua hakmu atas hartaku, Reza, katanya dengan suara dingin. Dan lebih dari itu, aku juga telah mengajukan gugatan cerai. Reza terbelalak. Tapi kau buta. Kau tidak mungkin bisa melakukan ini. Ratna tersenyum sinis, lalu menatap langsung ke mata suaminya. Aku tidak pernah buta, Reza. Aku hanya berpura-pura untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Seisi ruangan terdiam. Reza menatap Ratna dengan kemarahan bercampur ketakutan. Kau menipuku. Seperti kau yang mencoba menipuku, balas Ratna tajam. Ia lalu mengambil ponsel dari Busari dan memutar rekaman suara Reza yang sedang berbicara dengan Melani. Jangan khawatir, sayang. Dia sudah menandatangani dokumen itu. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya menjadi milik kita, suara Reza menggema di ruangan itu. Semua orang yang hadir menatapnya dengan ekspresi jijik. Reza tampak panik, mencoba merebut ponsel dari tangan Ratna, tetapi pengacara dan notaris sudah mencatat semuanya sebagai bukti. Permainanmu sudah berakhir, Reza, kata Ratna dengan tegas. Kau bukan hanya kehilangan aku, tapi juga kehilangan segalanya. Reza terdiam, wajahnya penuh dengan kehancuran. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah kalah telak. Dan Ratna, wanita yang selama ini ia anggap lemah, ternyata adalah lawan yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Reza tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kalah. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras menahan amarah yang membakar dadanya. Kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja, Ratna? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia melangkah mendekat dengan tatapan buas, tetapi dua orang pengacara yang hadir segera berdiri untuk menghalangi langkahnya. Saya sarankan Anda menjaga sikap, Pak Reza, salah satu dari mereka berkata tegas. Semua ini sudah dicatat dan memiliki bukti hukum. Jika Anda mencoba melakukan tindakan kekerasan, itu hanya akan memperburuk keadaan Anda. Ratna tetap berdiri tegak, matanya yang selama ini berpura-pura buta kini menatap Reza dengan tajam. Aku tidak menghancurkanmu, Reza. Kau menghancurkan dirimu sendiri dengan keserakahanmu, katanya dingin. Reza menggeram, tangannya mengepal kuat. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan melawan. Aku akan menggugat balik. Ia menoleh ke arah notaris dan pengacara. Kalian semua akan lihat, aku tidak akan menyerah begitu saja. Tapi tidak ada satupun yang tampak peduli dengan ancamannya. Bahkan Busari, yang selama ini ia anggap hanya sebagai pelayan biasa, menatapnya dengan penuh kebencian. Ratna mengambil satu langkah maju, berdiri tepat di hadapan suaminya yang kini tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Reza, kau bisa menggugat, kau bisa mengancam, tapi aku tidak takut. Karena kali ini, aku yang akan memastikan kau mendapatkan balasan yang setimpal, katanya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Reza menatapnya dengan mata yang membara, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Dan yang lebih menyakitkan, ia dikalahkan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Reza keluar dari rumah dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya liar mencari jalan keluar dari kehancuran yang baru saja menimpanya. Ia meraih ponselnya dan segera menghubungi Melani. Sayang, kita harus bicara. Aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara putus asa. Namun, jawaban yang ia dapatkan justru membuatnya semakin hancur. Bantuan? Maaf, Reza, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak mau terlibat dengan orang yang sudah tidak punya apa-apa. Suara Melani terdengar dingin, seolah ia tidak pernah peduli pada Reza. Tapi, kau bilang kau mencintaiku, suara Reza bergetar. Aku mencintai hartamu, bukan dirimu,
jawab Melanie sebelum menutup telepon. Reza menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Selama ini, ia berpikir bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Bahwa ia bisa mendapatkan Ratna dan hartanya, lalu hidup bahagia bersama Melanie. Tapi kini, ia kehilangan keduanya sekaligus. Ia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin ia bisa menemui pengacara lain. Mungkin masih ada celah dalam dokumen yang ia tanda tangani. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa Ratna sudah merencanakan semuanya dengan sempurna. Tidak ada jalan keluar baginya. Di dalam rumah, Ratna menatap punggung suaminya yang semakin menjauh dengan perasaan lega. Akhirnya, laki-laki yang selama ini mencoba menghancurkannya telah merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. "Bu Ratna, apakah ini benar-benar akhirnya?" tanya Bu Sari dengan suara penuh harap. Ratna mengangguk. "Belum sepenuhnya, Bu Sari. Aku ingin memastikan Reza mendapatkan balasan yang pantas. Aku akan membawa semua bukti ini ke pengadilan, agar ia tidak bisa lagi menipu wanita lain." Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Tapi setidaknya, hari ini aku sudah memenangkan pertempuran pertama." Ratna tidak ingin hanya mengusir Reza dari hidupnya. Ia ingin memastikan bahwa suaminya itu tidak bisa lagi menipu atau menyakiti wanita lain. Maka, keesokan harinya, ia dan pengacaranya membawa semua bukti yang mereka miliki ke pengadilan. Rekaman suara, dokumen palsu yang coba dibuat Reza, serta kesaksian dari Bu Sari menjadi senjata utama Ratna. "Dengan semua bukti ini, kita bisa menggugatnya atas percobaan penipuan dan penggelapan aset," kata pengacaranya dengan percaya diri. Ratna mengangguk. Ia tidak akan mundur. Sementara itu, Reza semakin terpuruk. Semua orang yang dulu dekat dengannya mulai menjauhinya. Rekan bisnisnya menarik diri, teman-temannya menghindarinya, dan bahkan keluarganya sendiri mulai mengabaikannya setelah mendengar skandal yang ia lakukan. Ia mencoba menemui Melanie, tetapi wanita itu tidak ingin lagi berurusan dengannya. "Aku tidak mau berurusan dengan pecundang," kata Melanie sinis sebelum menutup pintu di wajahnya. Reza menggeram marah. Semua ini terjadi karena Ratna. Jika saja ia bisa membalas dendam. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia justru menemukan petugas dari pengadilan yang sudah menunggunya. "Tuan Reza, Anda telah dilaporkan atas percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Kami memiliki cukup bukti untuk memproses kasus ini secara hukum," kata salah satu petugas dengan tegas. Reza terbelalak. "Tidak, ini pasti kesalahan. Aku bisa menjelaskan." Namun, tidak ada yang peduli dengan penjelasannya lagi. Semua kesalahannya telah terbongkar. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Reza berusaha mati-matian mencari cara untuk lolos dari jerat hukum, tetapi semua bukti yang diajukan Ratna sudah terlalu kuat. Sidang perdananya menjadi momen di mana semua kebusukannya terbongkar di hadapan publik. Terdakwa dengan sengaja mencoba menguasai harta istrinya dengan cara manipulasi dan pemalsuan dokumen, kata hakim dengan suara tegas. Reza duduk di kursi terdakwa dengan wajah tegang. Ia melirik ke arah Ratna, yang duduk dengan anggun bersama pengacaranya. Wanita yang selama ini ia anggap lemah kini tampak begitu kuat, seolah dialah yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Ratna tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Yang mulia, selain mencoba mengambil seluruh aset saya, terdakwa juga memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Bukti percakapan mereka serta pengakuan saksi sudah kami serahkan," ujar pengacara Ratna. Hakim membaca berkas itu dengan seksama sebelum menatap Reza dengan tajam. Dengan semua bukti yang ada, sulit bagi terdakwa untuk mengelak dari tuntutan ini. Reza menggigit bibirnya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Yang mulia, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya..." Suaranya tercekat. Tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya lagi. Saat sidang berakhir, keputusan sudah hampir jelas. Reza terancam kehilangan semua haknya, termasuk bagian harta yang sebelumnya ia kira bisa ia ambil dari Ratna.
Selain itu, ia juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Reza merasa dunianya runtuh. Ia berpikir bahwa ia bisa menipu Ratna dan menjalani hidup mewah bersama Melanie, tetapi kini justru ia yang kehilangan segalanya. Sementara itu, Ratna berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap. Bebannya akhirnya terangkat. Kali ini, ia benar-benar menang. Reza benar-benar terpojok. Pengadilan telah menyita semua aset yang tersisa atas namanya, dan Ratna memastikan bahwa ia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta yang pernah mereka miliki bersama. Ia kini tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan statusnya, uangnya, dan bahkan orang-orang yang dulu ia anggap sebagai teman. Ia mencoba meminta bantuan pada keluarga besarnya, tetapi mereka menolak. Kami tidak mau terlibat dengan masalahmu, Reza. Kau sudah membuat aib besar, kata kakaknya dingin. Di sisi lain, Ratna mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang suami yang mengkhianatinya, kini ia bisa menjalani hidupnya sendiri tanpa ketakutan. Ia menginvestasikan kembali hartanya, membangun bisnis yang lebih stabil, dan bahkan mulai melakukan kegiatan sosial. Ibu benar-benar menginspirasi, kata salah satu rekannya saat mereka menghadiri acara amal. Ratna hanya tersenyum. Ia tidak perlu balas dendam dengan cara yang kejam. Kemenangan terbaik adalah menunjukkan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa Reza. Sementara itu, Reza semakin terpuruk. Ia mencoba menghubungi Melanie lagi, berharap wanita itu masih bersedia menerimanya. Melanie, aku butuh bantuanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, suaranya terdengar putus asa. Tapi jawaban Melanie justru menjadi pukulan terakhir baginya. Maaf, Reza, aku tidak mau hidup dengan pecundang seperti kamu. Lagi pula, aku sudah menemukan pria yang lebih kaya. Dengan itu, telepon ditutup, meninggalkan Reza dalam kehancuran total. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa siapapun yang peduli padanya. Ratna duduk di balkon rumahnya yang baru, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap matahari terbenam. Sudah berbulan-bulan sejak ia memenangkan gugatan melawan Reza, dan hidupnya kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa dimanipulasi seenaknya. Bu Ratna, ada tamu yang ingin bertemu, kata Bu Sari yang masih setia bekerja dengannya. Saat Ratna turun ke ruang tamu, ia terkejut melihat sosok yang berdiri di sana. Reza. Tapi kali ini, pria itu tidak lagi tampak berwibawa atau penuh percaya diri seperti dulu. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, dan matanya terlihat kosong. Ratna, bisakah kita bicara? Suaranya terdengar penuh harap, seolah ia masih berpikir bahwa ia bisa memperbaiki semuanya. Ratna menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Untuk apa, Reza? Kau ingin meminta maaf? Atau kau ingin meminta sesuatu dariku lagi? Suaranya dingin, tanpa emosi. Reza menundukkan kepalanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Ia mencoba mendekat, tetapi Ratna mengangkat tangannya, menghentikannya. Itu pilihanmu sendiri, Reza. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang baik, tapi kau lebih memilih menghancurkan semuanya. Sekarang, hadapi akibatnya. Ratna berbalik, meninggalkan Reza yang hanya bisa berdiri diam dalam kehancurannya sendiri. Tidak ada lagi belas kasihan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Reza berdiri diam di depan rumah Ratna, matanya memandang penuh harap. Namun, tidak ada lagi pintu yang terbuka untuknya. Ia ingin memohon, ingin menangis, tetapi Ratna sudah memberikan jawaban yang cukup jelas. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh, menyadari bahwa hidupnya kini tidak lebih dari bayangan masa lalu yang kelam. Tidak ada uang, tidak ada rumah, dan tidak ada orang yang peduli padanya. Ia benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ratna, di sisi lain, merasa lebih ringan dari sebelumnya.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas dari beban pernikahan yang penuh kepalsuan. Ia tidak membenci Reza, tetapi ia juga tidak akan pernah membiarkannya kembali ke dalam hidupnya. Bu Ratna, apakah ibu baik-baik saja? Tanya Bu Sari yang memperhatikan ekspresi Ratna. Wanita itu tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, Bu Sari. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia mengangkat cangkir tehnya dan menikmati setiap tegukan dengan tenang. Di luar sana, Reza hanya bisa menatap langit yang semakin gelap. Tanpa uang dan tanpa tempat tinggal, ia akhirnya memahami satu hal yang selama ini ia abaikan, kesetiaan dan ketulusan adalah hal yang jauh lebih berharga daripada harta. Tetapi sayangnya, ia menyadari itu semua ketika semuanya sudah terlambat. Sementara Ratna melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, Reza harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Pintu yang pernah terbuka untuknya kini telah tertutup selamanya. Reza menghabiskan malam pertamanya di pinggir jalan, duduk di bangku taman dengan perut kosong dan pikiran yang kacau. Dulu, ia hidup bergelimang harta, bisa membeli apapun yang diinginkan, tetapi sekarang ia bahkan tidak punya cukup uang untuk sekadar membeli sepotong roti. Ia mencoba mencari bantuan dari teman-temannya, tetapi semua sudah menjauhinya. Tidak ada lagi panggilan yang dibalas, tidak ada lagi pertemuan hangat. Mereka hanya ada saat ia berjaya, tetapi kini saat ia terpuruk, ia benar-benar sendirian. Sementara itu, Ratna semakin sibuk dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai memperluas bisnisnya, membangun jaringan dengan orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Ia bahkan mulai membuka hati untuk kemungkinan cinta yang baru, meskipun ia masih berhati-hati. Bu Ratna, banyak orang yang mengagumi keteguhan hati ibu, kata seorang kolega bisnisnya saat menghadiri acara amal. Ratna hanya tersenyum. Ia tidak butuh pengakuan dari siapa pun. Yang terpenting adalah ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit tanpa harus bergantung pada siapapun. Di sisi lain, Reza semakin terpuruk. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu, kesempatannya sudah hilang selamanya. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu, tidak ada cara untuk memperbaiki semua yang telah ia hancurkan. Dengan langkah lemah, ia berjalan tanpa tujuan, tanpa tahu akan kemana hidup membawanya. Ia tidak lagi memiliki apapun, sementara Ratna terus melangkah maju, meninggalkannya dalam bayang-bayang penyesalan yang tiada akhir. Reza semakin terjebak dalam keterpurukan. Ia tidak lagi memiliki rumah, pekerjaan, atau siapapun yang peduli padanya. Hidup di jalanan membuatnya sadar betapa rapuhnya kehidupan yang selama ini ia banggakan. Ia yang dulu bisa membeli apa saja, kini bahkan untuk makan pun harus mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerima seseorang dengan catatan buruk seperti dirinya. Maaf, kami tidak bisa mempekerjakan seseorang dengan reputasi sepertimu, kata seorang manajer restoran saat Reza mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan. Sementara itu, Ratna semakin sukses dalam bisnisnya. Ia telah membuka beberapa cabang baru dan bahkan mulai mendukung usaha kecil milik wanita-wanita yang pernah mengalami nasib seperti dirinya. Saya ingin membantu mereka yang pernah tersakiti seperti saya, agar mereka bisa bangkit tanpa harus bergantung pada laki-laki yang salah, katanya dalam sebuah wawancara bisnis. Banyak orang yang mengagumi keteguhan hatinya, dan ia merasa bahwa inilah caranya untuk menutup luka lama dengan membantu orang lain bangkit. Suatu hari, tanpa sengaja, Reza melihat Ratna dari kejauhan. Wanita itu tampak bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang menghormatinya. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya, tidak ada lagi kepura-puraan. Ratna benar-benar telah melupakan dirinya. Reza ingin mendekat, ingin meminta maaf sekali lagi, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Ia telah memilih jalannya sendiri di masa lalu, dan kini ia harus menerima konsekuensinya. Dengan langkah berat, ia berbalik, berjalan ke arah yang berbeda, meninggalkan bayangan masa lalunya yang penuh penyesalan.
Reza terus menjalani hari-harinya di jalanan, semakin menyadari betapa kejamnya kehidupan ketika seseorang kehilangan segalanya. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan hidup mereka masing-masing, sementara dirinya hanya bisa mengais sisa-sisa harapan yang telah hancur. Tidak ada satupun yang peduli padanya. Bahkan orang-orang yang dulu menyanjungnya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Ia sering duduk termenung, memikirkan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Seandainya aku tidak pernah mengkhianati Ratna, mungkin hidupku tidak akan seperti ini, gumamnya dengan getir. Di sisi lain, Ratna semakin menikmati kehidupannya. Ia bukan hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga mulai membuka diri untuk kebahagiaan yang baru. Ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar menghargainya, pria yang berbeda dari Reza, tulus, jujur, dan penuh kasih sayang. Namun, ia tidak buru-buru mengambil keputusan. Luka dari masa lalunya masih menjadi pelajaran berharga, dan ia ingin memastikan bahwa kali ini, ia tidak akan salah memilih. Aku ingin cinta yang bukan hanya manis di awal, tapi juga bertahan dalam suka dan duka, katanya kepada sahabatnya. Sementara itu, Reza semakin kehilangan arah. Ia mencoba bekerja serabutan, tetapi tidak pernah bertahan lama. Tidak ada yang percaya padanya, dan ia pun mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani sekarang adalah akibat dari keputusannya sendiri. Kesetiaan yang dulu ia anggap remeh, kini justru menjadi hal yang paling ia rindukan. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesempatan untuk memperbaiki segalanya sudah hilang, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Suatu hari, Reza berjalan tanpa tujuan di sekitar kota, mencari tempat untuk berteduh dari hujan yang turun deras. Pakaiannya sudah lusuh, wajahnya penuh kelelahan, dan tubuhnya semakin kurus akibat kurang makan. Saat ia melangkah masuk ke sebuah kafe kecil untuk sekadar menghangatkan diri, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Ratna. Wanita itu duduk dengan tenang, tersenyum saat berbicara dengan seorang pria yang tampak menghormatinya. Reza merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Cemburu, penyesalan, entahlah. Yang jelas, ia sadar bahwa Ratna benar-benar telah melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi wanita yang dulu selalu tunduk padanya. Ia lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Reza ingin menghampiri, ingin berbicara dengannya, tetapi langkahnya terasa berat. Bagaimana ia bisa muncul di hadapan Ratna dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Ratna menoleh sekilas ke arahnya, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Namun, tidak ada lagi kehangatan di tatapan Ratna. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketenangan seorang wanita yang telah melepaskan beban masa lalunya. Ia kemudian kembali berbicara dengan pria di depannya, seolah Reza hanyalah orang asing yang kebetulan ada di tempat yang sama. Saat itulah Reza sadar, Ratna benar-benar telah melupakannya. Ia tidak lagi memiliki tempat di hidup wanita itu. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kafe, membawa serta luka yang kini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Malam itu, Reza berjalan sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Hujan gerimis membasahi tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya, harta, status, dan yang paling berharga, Ratna. Wanita yang dulu ia abaikan, yang ia khianati demi keserakahan, kini telah benar-benar pergi dari hidupnya. Tidak ada lagi harapan untuk kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Di sisi lain, Ratna duduk di ruang kerjanya, menatap langit malam dari balik jendela kaca. Ia tidak merasa puas dengan kehancuran Reza, karena dendam bukanlah tujuan hidupnya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa pria itu, dan ia telah berhasil. Hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Ia menyesap teh hangatnya dengan tenang, menyadari bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, kedamaian hati. Sementara itu,
Reza akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Kesalahannya terlalu besar untuk diperbaiki, dan kini ia harus menanggung akibatnya seumur hidup. Ia bukan lagi pria yang dihormati, bukan lagi suami yang memiliki segalanya. Ia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Tanpa tujuan, tanpa harapan, ia berjalan menjauh ke dalam kegelapan malam, menghilang dalam bayang-bayang penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Pada akhirnya, kejahatan selalu menemukan jalannya untuk dihukum, dan kesetiaan yang dikhianati akan menemukan jalannya untuk menang. Ratna tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan. Ia membuktikan bahwa ia tidak butuh suami yang hanya mencintai hartanya. Dan Reza, ia kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh intrik lainnya.